Selamat malam teman-teman yang telah bergabung. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun via online seperti ini. Oke, jadi di webinar kali ini, perkenalkan nama saya Lia Chandriani selaku MC yang akan menemani dan memadu kalian sampai acara selesai. Tema webinar hari ini adalah konten kreator dengan narasumber Nona Stefani Cahyadi sebagai konten kreator TikTok. Kak Nona, dipersilakan untuk on kamera. Halo Kak Nona, apa kabar? Halo, baik Lia. Gimana kabarnya Lia? Baik Kak. Sebelum mulai, boleh perkenalan dulu Kak? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nona Syafini. Biasanya aku dipanggil Nona, atau kalian bisa panggil aku juga Nona. Aku di TikTok dikenal dengan nama username Nona S. Cendol. Oh iya, sebelumnya kita mau putar video TikTok Kakak yang sempat viral itu ya Kak, tentang egg cleansing. Iya, boleh. If the yoke breaks, it means that someone has cursed you. I want to inform you that a lot of times curses can be done just by someone wishing bad upon you. Some people carry heavy negative energy that a negative wish upon you is all it takes. If the yolk is floating in the middle of the cup, it means that there's someone in your life trying to curse you, and the egg is giving you a warning. If there's a bubble or bubbles at the top of the cup, it means there's people keeping a close eye on you to make sure that you don't succeed. If there's spikes going up, that means you are surrounded by people that are envious of you and are wishing bad upon you. If there's spikes going all the way to the top of the water, it means that there's a lot of people wanting to see. Oke, tadi kita udah sama-sama ngeliat ya teman-teman videonya. Kak, boleh dijelasin maksud dari egg cleansing itu apa ya Kak? Sebenarnya cleanses itu tradisi lah ya sebenarnya. Suatu tradisi yang pembersihan diri atau pemurnian gitu dari hal-hal negatif, entah itu sumpahnya orang lah, doa buruk orang, rasa sirik, kebencian dari orang, kita bersihin gitu dengan telur gitu. Dan sebenarnya tradisi ini udah banyak dipakai sih di Indonesia banyak, di luar negeri juga banyak. Di Indonesia sendiri ada beberapa tradisi yang memang melakukan cleansing seperti itu. Baik itu biasa bisa juga selain di tubuh biasanya bisa juga untuk pembersihan rumah. Apakah itu ada hubungannya dengan hal mistis, Kak? Sebenarnya sih pasti ada hubungannya dengan hal mistis ya. Karena kan itu secara kita logika aja nggak mungkin lah ya telur gitu bisa untuk kayak melakukan pembersihan diri. Tapi kan gimana kita itu di sini kan tidak memaksa untuk semua orang harus percaya dengan tradisi ini atau harus percaya dengan video ini. Sebenarnya aku sendiri juga awalnya kan cuma iseng-iseng ya coba-coba dan aku nggak tahu itu akan viral seperti itu. Dan aku sendiri juga pas lagi nyoba juga kayak wow ternyata kayak gini. Tapi aku juga memang merasa hasilnya cocok nih sama dengan apa yang aku alami di kehidupan nyata aku. Gitu. Apa tanggapan netizen Indonesia, Kak, tentang egg cleansing itu? Sebenarnya kalau tanggapan ya pasti ada dua sisi ya. Pasti ada yang negatif, pasti ada yang positif. Tapi aku sendiri sih lebih lihat banyak di video aku, banyak yang komen positif, menceritain pengalaman mereka, bahwa mereka juga pernah melakukan pembersihan diri dengan telur, bahwa orang tua mereka pernah sakit dan disembuhkan dengan jalur telur dengan memakai telur sebagai medianya, dan banyak lagi sih kayak seru-seru juga, ada yang ngelawak, ada yang buat suatu maksudnya seperti ya ajang cerita gitulah ya di komennya, dan pasti ada negatifnya juga selain positifnya seperti itu. Tapi hal yang negatif ini, yang komen-komen negatif ini biasanya sih kayak udah ada yang nimpalin lagi gitu loh dari yang nonton. Jadi
pasti ada dua sisi lah ya. Setiap kita berkonten, setiap kita melakukan sesuatu, pasti bakal ada dua sisi yang menilai. Pasti ada sisi yang setuju dan ada sisi yang nggak setuju. Dan kayak selalu ada pro dan kontra sih di kehidupan, bahkan kayak di konten pun sama kayak gitu. Cara mengatasi sisi negatif dan positifnya itu, cara kakak tuh gimana, Kak? Sebenarnya balik lagi ya, beberapa konten creator ada yang pusing banget dengan jawaban seperti itu. Akhirnya mereka kayak jawabin, ada juga yang dengan ngejulit dan segala macamnya. Dan aku sendiri tipikal orang yang nggak gitu peduli dengan apa kata orang, dan bahkan kayak aku memang lebih nggak mau mengasih panggung dalam kutipan. Kalau misalkan emang sih itu akan cepat juga buat aku untuk naik. Maksudnya kalau biasa konten creator yang jawabin netizen yang komentar negatif, biasa mereka emang lebih cepat range yang bakal lebih cepat besarnya. Cuman dari aku sendiri, aku nggak gitu ambil pusing, aku nggak gitu mau bales-balesin, atau aku nggak mau gitu bikin video tentang mereka dan segala macamnya. Aku nggak mau kayak gimana ya, merusak. Kayak kita kan di TikTok tuh pasti mau menghibur ya, kalau misalnya kayak gitu kayak ngerusak mood gitu, kita jadi kesel sendiri yang bacanya. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Dan biasanya juga aku nggak perlu ngelakuin hal itu, nggak perlu ngebales tentang gimana-gimana gitu. Kalian bisa lihat juga sih di video aku, banyak orang sih yang udah nimpalin kalau mereka ngomong hal negatif di video aku, banyak orang yang udah bales dengan hal-hal positif gitu, untuk ngebelain aku. Jadi aku nggak begitu ambil pusing sih. Untuk sampai 1 juta penonton itu butuh waktu berapa lama, Kak? Untuk video Evilensis ini aku nggak gitu lama butuh buat 1 jutanya. Seingat aku antara seminggu sampai 10 hari untuk sampai 1 jutanya. Karena kan ya ini hal yang pertama, hal ini menarik, baru gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan bisnis sesuai dengan kegemaran orang Indonesia gitu. Jadi nggak gitu lama untuk mencapai 1 juta. Bahkan kerennya sih sampai sekarang sih view-nya masih berlanjut dan like-nya juga masih berlanjut sampai sekarang. Iya, memang menarik banget sih, Kak. Motivasi kakak buat konten itu apa sih, Kak? Ya sebenarnya baik lagi ya, aku tuh suka gitu dengan TikTok gitu. Jadi itu kan suatu media sosial yang besar, di mana itu ada anak kecil, ada orang dewasa, dan aku memang lebih suka kayak ya kalau kita bikin konten kan kita suka mengekspresikan diri ya pasti ya. Jadi emang aku tipikal orang yang memang suka mengekspresikan diri gitu. Dan aku juga orangnya suka masak, jadi aku suka bikin konten kayak gitu ya, seru-seruan aja sih. Terus kalau ditanya apa sih motivasi, sebenarnya aku lebih kayak mau menghibur orang dan mau memberikan informasi yang baru ke orang-orang. Dan untuk menjadi sebenarnya content creator sendiri sih aku kayak secara tidak langsung sih aku ngelajarin hobi dan jadi content creator kayak gitu. Motivasinya sih juga mau mempelajari hal baru juga sih, jadi kayak banyak faktor lah. Sudah berapa lama ya, Kak, kira-kira jadi konten kreator? Sebenarnya aku buat konten di TikTok tuh udah lumayan lama ya. Aku ada beberapa video sebelumnya, itu sekitar ada tahun-tahun kemarin lah. Aku udah buat di TikTok juga, tapi nggak seviral yang ini gitu. Dan aku juga memang dulu-dulu tuh nggak komitmen, maksudnya aku nggak sering upload. Baru akhir-akhir ini sih aku sering upload video gitu. Karena dulu kayak ya itu, baik lagi aku cuma iseng-iseng, ya udah kalau masuk FYP udah, yang nggak masuk FYP udah gitu. Sekarang lebih yang kayak pengen nih buat konten kayak gini, pengen nih hari ini bikin kayak gini, bikin itu. Jadi kayak lebih sering lah mikirin kayak oh ini enak nih jadi konten, atau kalau lagi belajar enak nih bikin day in my life dan segala macamnya gitu. Berarti video kakak yang paling booming itu yang tentang ekelincing itu ya, Kak? Iya, video aku yang paling booming itu pembahasan tentang ekstensis itu. Jadi view-nya itu 1 juta dan ke bawahnya itu ada yang puluhan juta gitu. Salah. Yang video ekstensis itu 1 juta, ke bawahnya itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu gitu. Penghasilan yang dihasilkan selama jadi konten kreator itu kira-kira berapa ya? Sebenarnya dari TikTok sendiri kita post itu kita nggak ada penghasilannya, atau mungkin aku belum jadi konten kreator yang besar jadi aku nggak gitu tahu begitu ya. Cuman kalau aku sering ngadain live dari konten kreator gitu, biasa kita bisa dapat sekitar 3-5 juta dari live itu. Yang gimana ya, yang penting kita sering live, di live itu kita asik, di live itu kita bisa ngobrol sama followers kita,
bakal banyak orang yang ngasih gift ke kita gitu sih. Jadi kalau di TikTok itu lebih dari live gitu. Dan kalau aku sendiri sih belum menghasilkan besar gitu ya. Jadi ya karena aku juga nggak 100% jadi content creator, ya paling aku live jarang. Jadi aku dapat paling sekitar 2-3 juta. Bahkan kalau content creator lain itu bisa sehari 10 juta sampai 15 juta. Jadi tergantung kitanya. Dengan penghasilan segitu mencukupi kebutuhan kakak, Kak. Kan itu kan kayak masih kecil gitu ya, Kak. Selain bikin konten, kesibukan kakak sehari-hari itu apa ya, Kak? Sebenarnya balik lagi yang pasti nggak cukup ya kan, apalagi kita tinggal di Jakarta, belum makannya segala macam masih nggak cukup. Tapi karena ini konten creator itu adalah hal hobi, hal yang bisa aku lakukan sambil aku beraktivitas yang lain, aku lakuin gitu. Dan emang aku juga bukan fokus di jadi content creator, aku juga punya online shop dan aku juga punya pecel lele sih. Jadi lebih kayak hobi lah jadi content creator dan buat seru-seruan aja. Dan aku juga kebetulan baru lulus dari kuliah gitu. Jadi ya hitung-hitung ya iseng-iseng berhadiah lah di TikTok buat nambah-nambah jajan. Ngomong-ngomong video kakak yang viral, di situ kan ada FYP ya, Kak. Gimana sih, Kak, cara kita supaya masuk FYP atau beranda orang lain? Sebenarnya untuk masuk FYP itu banyak teori ya. Dari yang bilang pakai sound, pakai hashtag, yang berhubungan dengan TikTok itu ya. Tapi dari aku sendiri sebenarnya cukup dengan berkonten hal yang menarik ya. Karena aku lihat TikTok itu algoritmanya tuh dari share, like, dan komen. Kalau misalnya yang nge-share banyak pasti viral, pasti masuk FYP. Jadi kita harus tahu nih, oh orang Indonesia sukanya hamisis atau orang Indonesia suka nih hal yang lucu-lucu. Nah, biasanya kayak gitu lebih sering FYP. Tapi memang dengan lagu dan hashtag itu bisa menunjang juga. Jadi yang pasti FYP itu nggak selalu orang pasti FYP ya, karena kan konten creator juga yang udah juta-jutaan followersnya, mereka juga nggak setiap hari FYP begitu. Jadi untuk masuk FYP, kalau dari aku, itu kita harus yang pertama kreatifnya, benar-benar kreatif banget, kita harus ngebahas yang orang Indonesia suka atau orang-orang suka, dan kita harus paham sih sebenarnya jam-jam kapan nih orang tuh sering scroll TikTok gitu. Dan biasanya sih setahu aku jam siang atau jam 7 malam gitu. Dan memang sound itu juga menunjang, tapi tidak seutuhnya dia harus soundnya seperti itu. Kalau sound itu pasti masuk FYP, tapi semua balik lagi ke kontennya, apakah menarik, apakah orang Indonesia suka, apakah orang yang nonton-nonton mau share, like, dan komen, seperti itu. Yang terakhir, Kak, boleh dong, Kak, di-share tips and triknya, Kak, supaya jadi konten kreator yang menarik lah gitu. Untuk tips and trick yang pertama pasti kita harus sering-sering lah ya lihat TikTok, apa yang lagi zaman, apa yang lagi in, apa yang orang Indonesia suka, apa yang orang sekitar kita suka. Dan kalau orang Indonesia sendiri tuh biasanya suka banget sama hal mistis, sama yang aku baik lagi tadi lucu-lucu. Jadi kalau tips dari aku yang pertama, kita itu bisa memberikan sebuah informasi atau sesuatu yang biasanya membosankan, kita balut gitu dengan hal-hal yang seru, dengan hal yang lucu. Biasanya sih itu menarik masyarakat ya, kayak masak aja. Kalau kalian tahu Ibra itu ya, dia masak doang sebenarnya, tapi lagi masak dia tuh sambil ngelucu, jadi itu kayak menarik gitu ya. Jadi baik lagi tipsnya sih kita harus menarik. Dan kalau di TikTok sendiri sih nggak perlu yang harus cantik. Kalau cantik memang nggak plus ya, kalau good looking. Cuman di TikTok pun kita bisa kayak dengan suara, hanya dengan suara, dengan tangan, orang tuh banyak yang viral juga gitu ya kan. Kayak contohnya tadi Kak Ibra itu hanya dengan tangan tadinya kan, dengan dia membuat orange script, tapi dia balut dengan lucu, jadi kayak dia viral sampai sekarang. Tipsnya kayak gitu sih, lebih kayak kreatif, kita harus tahu pasaran, sama kita jualan, kita harus tahu pasarannya tuh apa, siapa yang nonton, gimana yang harus kita lakuin. Dan kalau menurut aku triknya itu kita harus pas lah jam kita ngepost, terus kita juga harus kalau rajin-rajin lihatlah FYP tuh isinya apa. Biasa kalau misalnya lagi ngebahas A, itu pasti FYP orang sama sih rata-rata gitu. Dan harus sabar dan berkomitmen dan tekun yang pasti.
Karena untuk capai FYP itu nggak gampang. Baik, terima kasih Kak Nona buat tips and triknya. Semangat terus Kak dalam berkarya. Semoga semakin banyak ide-ide baru. Sukses selalu Kak. Sama-sama, terima kasih kembali. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan, boleh unmute. Halo Kak. Halo. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Joka. Saya ingin tanya Kak. Sebelumnya kan saya juga ngefans sama Kak Nona nih ya. Saya ingin tanya untuk saat ini kira-kira ada produk atau endorsement yang Kakak terima gak Kak? Dan kira-kira kalau produk kayak gitu sistemnya kayak gimana Kak? Makasih. Iya, halo, makasih ya udah jadi fans aku. Sebenarnya sampai saat ini aku belum menerima endorsement sih, karena aku juga belum tulis business require di bio aku, dan juga belum mikir untuk kedepannya ya. Maksudnya apakah aku open endorsement atau enggak, cuman aku sendiri lebih ke arah memang have fun sih, yaitu memang net plusnya, tapi sampai sekarang aku belum open endorse atau belum yang nawarin endorse gitu. Gimana, Jo? Sudah Ya, cukup jelas atau? sudah cukup terjawab sih. Iya, aku juga pengen nanya satu lagi Kak. Kira-kira menurut Kakak nih di TikTok nih ada algoritmanya gak Kak? Ya, pasti di TikTok tuh ada algoritmanya ya. Pasti setiap media tuh pasti ada algoritmanya. Yang aku lihat sih, kalau algoritma TikTok, pertama tuh yang tadi aku bilang, dari banyak yang bahas tentang teori algoritma TikTok, itu tentang share. Biasa mereka lebih mentingin share dan like, terus mereka pakai sound, jam yang tepat, dan hashtag. Jadi di TikTok tuh kadang ada hashtag yang dimana mereka sebuah brand tuh endorse TikTok tuh sebesar-besarnya biasanya biar dia ke up gitu brandnya dia. Biasa kalau kita pakai hashtag itu sering sih bisa masuk ke FYP orang. Cuman baik lagi kalau kita masuk ke FYP orang tapi nggak menarik kontennya ya nggak akan di-share. Jadi bakal turun lagi, nggak akan FYP lagi gitu. Oke, makasih ya Kak. Saya kira sudah cukup menjawab pertanyaan saya pada hari ini Kak. Makasih ya Kak Nona. Makasih ya Jo udah nanya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Boleh unmute atau tulis di box chat box. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya. Baik, kita sudah di akhir acara. Oh, masih ada yang bertanya. Kak, mau tanya, siapa aja yang boleh jadi TikTokers? Sebenarnya semua orang bisa jadi tiktokers ya, mau anak kecil, mau orang gede, mau udah tua. Kalian bisa lihat banyak banget akun-akun TikTok atau tiktokers, konten kreator TikTok itu yang bahkan udah berumur, ada yang udah kayak kakek, nenek-nenek, ada yang om-om. Jadi kayak semuanya bisa asal ada kemauan dan komitmen. Gimana Moses? Sudah cukup jelas? Sama-sama, Moses. Baik, kita sudah di akhir acara. Terima kasih buat Kanona sudah mau hadir.
dan menjadi narasumber di webinar hari ini. Dan untuk semua peserta, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nona dalam webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi kita dalam berkarya. Tetap semangat semuanya, jangan pernah menyerah, terus berjuang. Terima kasih, selamat malam. Malam.